Pemirsa, belakangan ini kita mendengar sejumlah peristiwa tentang kasus pembunuhan. Bahkan tindakan keji tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Segmen Hikmah Siang kali ini membahas bagaimana pandangan Islam terhadap kasus pembunuhan. Dan untuk mengetahui lebih detailnya, berikut adalah liputan Fatma Ayu dengan Ustadz Latif Hatam, seorang pendakwah Islam sekaligus Ketua Jatman NU dalam segmen Hikmah Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dengan banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, membuat kita bertanya, apakah memang pembunuhan ini sering terjadi dan menutup hati manusia? Dan ini juga membuat kita berpikir, tidak hanya membunuh sesama insan, tapi juga sedarah, ibu dan anak, ibu dan ayah, bahkan juga anak dan ayah, dan juga suami istri. Lantas bagaimanakah hukum Islam terhadap merenggut nyawa seseorang dengan sengaja? Hal ini akan dibahas di Hikmah Siang bersama Ustadz Latif Hatam selaku Ketua Jatman NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Hikmah Siang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, jika kita melihat video ataupun berita baik di televisi, sosmed, ataupun di media cetak, begitu. Banyak kasus-kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Betul. Apakah ini memang fenomena yang sudah terjadi sejak dulu, ataukah akhir-akhir ini memang degradasi moral umat Islam terutama di akhir-akhir ini, Pak? Iya, betul. Pembunuhan memang sejak manusia pertama sudah terjadi pembunuhan ya. Betul. Qabil dengan Habil. Maka dan itu terus berlanjut sampai sekarang, dan betul sekali tadi dikatakan bahwa terjadi degradasi, khususnya adalah spiritualitas. Jadi kita ini krisis spiritualitas bangsa kita. Dampak dari krisis spiritualitas itu adalah kurangnya kasih sayang. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang kasih sayang, yarhamuhumur rahman, akan mendapatkan kasih sayang dari yang maha pengasih dan penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang di bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan menyayangimu. Yang pertama, dampak krisis spiritualitas itu adalah kurangnya kasih sayang. Sangat ringan kadang-kadang menghilangkan nyawa seseorang dengan kasus sedikit gara-gara smartphone dan lain sebagainya, sampai anak membunuh orang tua, sampai membunuh dan lain sebagainya. Ini luar biasa memang memang kita sekarang sudah zaman wis akhir ya. Memang sudah makin parah lagi. Namun kita perlu mengerem itu semua. Jadi spiritualitas itu yang pertama dampaknya kurangnya kasih sayang di antara kita. Yang kedua adalah kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam." Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam, neraka, gitu kan. Dunia ini kan cuma satu tetes sementara saja. Dan kita ini sebenarnya makhluk akhirat. Cuman singgah di dunia sebentar, cuman satu tetes. Nah, kita akan lama di akhirat. Kadang-kadang mereka tidak takut kepada neraka. Nah, ini dampak krisis spiritualitas itu antara lain begitu, sehingga dengan mudah membunuh orang lain, kesel dikit membunuh dan lain sebagainya. Nah, itu. Jika kita tarik ke belakang begitu, sebelum kita membahas terkait dengan apa dosanya segala macam, karena kalau memang dosa itu manusia cenderung tidak takut karena belum mendapatkan ancaman atau imbalan. Karena neraka masih besok, masih nanti jauh. Sedangkan orang masih berpikir saat itu juga begitu. Tapi jika kita tarik ke belakang begitu, Pak Ustadz, apakah hati nurani seseorang itu bisa tertutup atas syaitoni rojim, atau memang dia tidak terketuk hatinya sehingga ketika berbuat jahat niat itu akhirnya direalisasikan? Bagaimana caranya agar masyarakat itu tidak sampai melakukan niatnya agar tidak terjadi pembunuhan itu? Iya. Yang pertama, hati apakah bisa tertutup? Tentu bisa tertutup. Ini bagaikan penggorengan yang terbalik. Ini dikasih nasihat apapun nggak bisa.
Nah, karena sudah terbalik, ini hati yang sudah mati nih, sudah tertutup. Tapi ada hati yang sakit yang masih bisa disembuhkan. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, kalau hati tertutup seperti Fir'aun, meskipun dinasihatin oleh seorang nabi nggak bisa. Belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Betul. Abu Jahal, Abu Lahab, ponakannya nabi terbaik, tetap nggak dapat hidayah. Tetapi ada hati yang sakit yang masih bisa disembuhkan. Nah, maka obatnya bagaimana? Obatnya adalah bertaubat, betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak berzikir kepada Allah. Zikir yang efektif, bukan hanya zikir lisan, tetapi zikir itu sampai ke dalam kolbu kita. Masya Allah. Nah, kalau kita bicara terkait dengan hukum begitu, bagaimana Pak? Hukum pembunuhan menurut Islam? Ya. Karena Bapak bilang tadi zaman jahiliyah dahulu begitu ya, sudah banyak pembunuhan yang terjadi. Bahkan akhir zaman seperti saat ini juga semakin banyak terjadi begitu Pak? Iya, betul. Saya membuat ilustrasi dulu ya. Al-Quran membuat ilustrasi yang luar biasa. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a, di dalam surah Al-Maidah ayat 32. Siapa yang membunuh satu orang tanpa orang itu membunuh orang lain, gitu kan? Kalau Al-Gojo dia membunuh orang lain, membunuh seseorang karena sedang menghukum, gitu kan? Ini siapa yang membunuh seseorang padahal dia nggak salah tuh yang dibunuh itu. Au fasadin fil ardi, atau dia tidak membuat kerusakan di muka bumi, dia tidak menjajah kita, gitu kan? Kalau menjajah, oke, kita bisa bunuh karena dia menjajah kita. Tapi ini nggak salah nggak apa dibunuh, ibaratnya begitu kan? Faka'an nama qatalan nasa jami'a, ini bagaikan membunuh seluruh manusia. Seluruh manusia. Seluruh manusia. Sangkin Allah di dalam ayat lain, walaqad karramna bani Adam, aku muliakan anak Adam itu. Maka ketika Allah begitu memuliakan manusia, dengan ringan orang tak berdosa dibunuh, dihilangkan nyawanya, ini dosanya luar biasa besar. Nah, maka di dalam ayat lain, an-nafsa bin nafsi, di dalam hukum Islam itu jiwa dibayar dengan jiwa. Maka pembunuh harus dibunuh juga. Dihukum di dalam mati. hukum mati, betul. Di dalam hukum Islam gitu. Nah, di Indonesia ini kan ada hukum positif ya, KUHP. Maka kita konversi, kita sesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu. Tapi menurut Islam, hukum mati itu juga layak begitu ya Pak, bagi orang yang membunuh, karena membunuh seseorang bisa seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Betul. Dan itu dosanya sangat luar biasa. Luar biasa besar. Nah, itu. Dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, dosa membunuh itu seperti apa Pak? Iya, ini bagian dari dosa yang sangat besar. Karena kalau dosa katakanlah berzina, misalkan begitu ya, bukan saya mengecilkan dosa zina, dia bertaubat, berdua bertaubat kepada Allah, selesai. Tapi kalau membunuh, kalau di Saudi itu, oke, hakim mengatakan kamu bersalah, hakim memaafkan, keluarga belum memaafkan, belum selesai. Jadi hukuman itu bukan di tangan hakim. Katakanlah hakim main atau bagaimana, terserah. Keluarga yang ditinggalkan, itulah penentunya. Keluarga nggak memaafkan, tetap hukum pancung, tetap hukum mati, begitu. Jadi inilah bukti bahwa pembunuhan itu wah luar biasa besar, karena dia melecehkan Allah. Allah saja menghormati manusia, dia melecehkan manusia yang dihormati oleh Allah, dan ini terkait dengan keluarga. Maka kartunya ada di keluarga, bukan di hakim. Itu jadi itulah hukum Islam, di mana keluarga dilibatkan di dalam proses peradilan itu. Itu. Janganlah kita menyakiti hati orang lain, bahkan menyakiti saja, menyinggung saja tidak boleh, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Begitu. Bagaimana cara kita menghadapi ada rasanya dendam begitu Pak? Selain tadi berzikir, juga salah satunya adalah dengan sholat, karena sholat bisa mencegah adanya perbuatan yang dolim, perbuatan keji begitu. Bagaimana Pak dalilnya atau suratnya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan inti sholat, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk zikir kepadaku. Jadi intinya tadi zikir tadi. Zikir juga di dalam sholat. Zikir juga di dalam zikirnya sholat. Lengkap begitu ya di sholat ya Pak? Lengkap. Zikir dalam bentuk sholat. Dan sholat yang efektif adalah sholat yang ada zikirnya. Nah itu. Jadi kalau sholat sekedar gerakan, begitu ngikutin, lalu celingak-celinguk, begitu kan, ini belum sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi dalam sholat itu dia betul-betul tunduk kepada Allah, dia menangis kepada Allah,
mulutnya berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mulutnya berkata Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, sambil merendahkan kita, aku yang rendah, aku yang paling hina. Nah itu ya, dia di dalam sholat mengingat Allah. Sholat inilah sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena ada cahayanya. Baik, terakhir Pak, pesan agar umat muslim atau umat di seluruh tanah air, bahkan di dunia begitu ya, agar terhindar dari mara bahaya, termasuk juga perbuatan keji dan mungkar, yakni pembunuhan. Iya, yang pertama Rasulullah SAW bersabda, kalau kita keluar rumah, bacalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau orang membaca ini, Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku serahkan segalanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya kecuali milik Allah. Kata Rasul, hudita, uqita, kufita. Maka orang yang keluar rumah dengan membaca doa itu, hudita, pertama dia diberi petunjuk. Yang kedua, uqita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kufita, dicukupi. Nah, seperti itu. Lalu bagi yang ingin barangkali ada niat untuk berbuat buruk, coba bayangkan perbuatan buruk itu kembali kepada dirinya. Suatu saat Rasulullah SAW ada seorang yang bertanya kepada beliau, ya Rasul, aku ingin berzina, bagaimana? Sahabat marah, woi, lu lagi di depan Rasul, ibaratnya gitu. Lu sopan nggak, Pak, kalau ngomong gitu kan? Tapi sama Rasul nggak gitu. Ayo duduk. Dia tanya, wahai sahabatku, kamu mau zina? Iya. Bagaimana kalau ibumu dizinai, kamu rela nggak? Oh enggak. Mereka juga anaknya nggak rela ibunya dizinai. Kalau ternyata anakmu dizinai, kamu mau? Oh ya enggak lah, saya pasti marah. Mereka juga punya anak dan mereka nggak ingin anaknya dizinai. Kalau bibi kamu dan lain sebagainya. Sampai dia betul-betul berlapis-lapis dia kenyataan bahwa perempuan itu, di balik perempuan itu ada ibu, ada bapak, ada anak, ada saudara dan lain sebagainya. Lalu akhirnya dia bertobat kepada Allah. Rasul pun mendoakan dia, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Rasul sambil memegang dadanya, menyalurkan energi, Rasul mendoakan, ya Allah, ampuni dosanya, sucikan kolbunya, dan jagalah kemaluannya. Dan sejak saat itu yang dia hobi zina saat itu, tetapi setelah saat itu akhirnya dia berhenti dari berzina. Artinya, kalau kita ingin berbuat apapun kepada orang lain, coba bercermin. Bagaimana kalau perbuatan itu kembali kepada diri kita dan keluarga kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dan mencegah dari adanya perbuatan yang keji, dan semoga kita terhindar dari perbuatan yang zalim. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.